Warga Kabupaten Lumajang mendadak gempar setelah sebuah tragedi berdarah terjadi di area publik. Insiden kekerasan yang melibatkan senjata tajam ini langsung menyedot perhatian masyarakat setempat karena berlangsung di tengah jalan. Aparat penegak hukum dari Polsek Lumajang, Jawa Timur, bergerak cepat merespons kejadian tersebut. Polisi berhasil mengamankan seorang pria berinisial Muhammad Ali Yusuf, Mei, yang diduga kuat sebagai pelaku utama penganiayaan. Terduga pelaku merupakan seorang pemuda yang saat ini baru menginjak usia 23 tahun. Berdasarkan data identitas, Mei diketahui tercatat sebagai warga asal Desa Jeruk, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang. Aksi penganiayaan brutal ini dilakukan pelaku terhadap seorang laki-laki yang diidentifikasi bernama Rizky. Korban diserang secara mendadak saat berada di kawasan Jalan Pier Tendean, Kelurahan Tompokersan, Kecamatan Lumajang. Dalam melancarkan aksinya, Mei tidak datang dengan tangan kosong melainkan membawa senjata tajam jenis samurai. Pelaku melayangkan senjata tersebut ke arah tubuh korban hingga mengakibatkan luka robek yang cukup serius. Saat diinterogasi di hadapan penyidik, Mei mengakui seluruh perbuatannya secara sadar. Ia berdalih tindakan nekat itu sengaja dilakukan karena dipicu oleh konflik asmara yang sudah lama terpendam. Pelaku mengaku memendam sakit hati yang mendalam karena korban dinilai sering mengganggu hubungan asmaranya. Menurut pengakuan Mei, Rizky kerap menggoda perempuan yang statusnya merupakan tunangan resminya. Bahkan yang membuat pelaku semakin naik pitam, korban sempat mengajak calon istrinya tersebut pergi ke sebuah rumah kos. Fasilitas kos-kosan yang dimaksud berada di sekitar kawasan perkotaan Lumajang Kota. Dia itu bolak-balik menggoda tunangan saya dan bolak-balik pula sudah saya ingatkan, ujar pelaku Mei saat digelandang petugas di Mapolsek Lumajang pada Kamis, 16 Juli 2026. Puncak kekesalan pelaku terjadi pada Rabu malam, 15 Juli 2026, ketika ia mengetahui tunangannya diajak keluar malam oleh korban. Korban membawa perempuan tersebut ke salah satu kamar kos di area Lumajang Kota. Mengetahui hal tersebut, Mei diam-diam bergerak melakukan pengawasan dari kejauhan. Pelaku membuntuti pergerakan sepasang kekasih terlarang itu dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Saat berada di kos-kosan itu, langsung saya jemput tunangan saya untuk saya ajak pulang ke rumah. Namun setelah itu, korban justru membuntuti saya dari belakang sambil melontarkan tantangan, ucap Mei. Berdasarkan penuturan pelaku, korban tidak hanya sekali menunjukkan gelagat menantang berkelahi. Rizky disebut sampai 2 kali memprovokasi Mei sesaat setelah pelaku mengantarkan tunangannya pulang ke rumah. Rentetan ucapan bernada provokasi dan tantangan dari mulut korban inilah yang menjadi sumbu pendek kemarahan pelaku. Emosi yang sudah tidak terbendung membuat akal sehat pemuda berusia 23 tahun ini hilang seketika. Saya benar-benar emosi saat itu, makanya langsung saya tebas menggunakan samurai. Sebetulnya dari awal tidak ada niatan sama sekali di benak saya untuk menghabisi nyawa korban, bela Mei. Berdasarkan hasil penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara, pihak kepolisian menyimpulkan benang merah kasus ini. Tragedi berdarah tersebut murni dipicu oleh konflik cinta segitiga yang berujung pada tindakan penganiayaan berat. Motif utama berdasarkan hasil pemeriksaan awal yaitu karena korban dinilai sering mengganggu kekasih pelaku. Ungkap Kapolsek Lumajang, Ibtu Zainul Abidin saat memberikan konfirmasi. Zainul membeberkan bahwa akibat sabetan senjata tajam tersebut, korban menderita luka robek yang cukup parah. Rizky mengalami luka bacok di bagian tubuh sebelah kiri hingga harus dilarikan ke fasilitas medis terdekat. Luka robek akibat hantaman samurai tersebut tergolong dalam dan lebar, sehingga tim medis harus memberikan tindakan berupa 12 jahitan. Polisi kini juga telah menyita sebilah samurai sebagai barang bukti utama kejahatan. Akibat tindakan brutal di jalanan tersebut, pelaku kini harus mendekam di sel tahanan dan terancam batal menikah. Ibtu Zainul Abidin menegaskan penyidik menjerat Mei dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.